Ya, di sini saya ingin kita melihat dulu bahwa ada dua sumber di alam semesta. Ya. Nah, dua sumber ini adalah Allah dan iblis. Ya. Mungkin ada orang bertanya, iblis kan bersumber dari Allah, gitu. Mungkin ada orang berkata, hanya ada satu sumber, hanya Allah sumber. Iblis sih kan ciptaan. Nah, ini kita perlu jelas juga perkara ini ya. Apakah benar Allah menciptakan iblis? Apakah Allah menciptakan dosa? Ya, apakah Allah mengatur segala sesuatu sehingga iblis ada? Nah, ini kita perlu jelas ya. Ya, dua sumber di alam semesta. Ya, coba sekarang saudara Michael atau saudara Agus boleh bantu kita baca ya. Amin. Amin. Dua sumber di alam semesta, Allah dan iblis. Dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis dan pahit? Dari perkataan ini kita bisa melihat bahwa memang ada dua sumber. Gitu. Ada air manis dan air pahit. Ya. Ini menurut teks aslinya. Dan di sini bahwa dua macam ini, dua perkara ini tidak mungkin berasal dari satu sumber yang sama, tidak mungkin. Ayat ini kan bertanya kepada kita, dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis dan pahit? Jawabannya tentu tidak. Artinya ada dua sumber. Hari ini, ya, selain Allah, ternyata ada sumber yang lain. Ya memang pertama-tama Allah lah satu-satunya sumber. Amin. Tetapi ada salah satu malaikat Tuhan, ya, malaikat yang unggul, dia menjadi sumber yang lain. Ya. Nah ini yang agak dipertanyakan. Ya. Malaikat yang unggul ini menjadi iblis. Ya. Tetapi biar bagaimanapun kan dia itu ciptaan. Ya, atau berasal dari ciptaan. Nah, apakah mungkin sesuatu yang berasal dari ciptaan itu bisa menjadi satu sumber yang selain Allah? Jadi kalau bicara ada dua sumber, artinya sumber kedua ini, yang selain Allah ini, bisa menghasilkan sesuatu. Gitu kan? Dan sesuatu yang dihasilkan dari sumber yang selain Allah, itu berarti bukan ciptaan Allah. Coba pemikiran ini dipahami dulu.
supaya nanti kalau kita minggu depan lanjut ya kepada sasaran kita, yaitu berbicara tentang banyak hal yang berurusan dengan keselamatan, bisa lebih jelas. Saya ulangi ya, jikalau ada dua sumber, ya, sumber kedua ini bukan Allah, tetapi satu sumber yang selain Allah, artinya ya benda-benda yang keluar dari sumber ini itu bukan ciptaan Allah. Coba, betul nggak begitu pemikirannya? Ya, betul. Berarti tidak benar ya jika segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah, begitu? Ya, tergantung konteksnya ya. Ya memang segala sesuatu diciptakan oleh Allah, itu tidak salah dong mengatakan seperti itu. Tetapi ada salah satu ciptaan Allah yang menjadi sumber lain. Kan ayatnya minggu lalu sudah kita bicarakan ya. Dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan dua jenis air, yaitu yang pahit dan yang manis. Itu Yakobus 3 ayat 11. Artinya kalau ada dua jenis air, pastinya kalau dua jenis air artinya ya dua sumber. Kalau dua sumber artinya sumber yang pertama itu tidak mungkin menghasilkan air yang kedua. Ya, ini membentuk pemikiran dasar dulu. Ya. Maaf, tadi Yakobus gimana ya? Yakobus 3 ayat 11 tuh kan berkata, ini dari terjemahan Modern Bible ya, yang sesuai dengan King James Version. Dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air manis dan air pahit? Ya, mengeluarkan dua jenis air gitu seolah-olah. Ada dua jenis air. Kalau dua jenis air artinya tidak mungkin berasal dari satu sumber. Ini menurut ayat ini secara tidak langsung mengatakan bahwa ada dua sumber. Ya, dua sumber ini minggu lalu kita bicarakan sebagai dua pohon. Ya, dua pohon ini memiliki dua akar. Ya. Dua akar menghasilkan buah. Apakah mungkin pohon apel menghasilkan buah jeruk? Itu kan enggak. Kalau dua pohon, satu pohon apel, satu pohon jeruk, artinya pohon jeruk itu bukan bersumber dari pohon apel. Buah jeruk itu pasti bersumber dari sumber lain selain pohon apel. Nah, ini pemikiran dasarnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin ya iblis sebagai ciptaan Allah tadinya, yaitu malaikat, kemudian dengan kehendaknya sendiri dia menjadi iblis, lalu dia menjadi sumber lain selain Allah. Nah, kita akan memeriksa itu kan. Hanya pemikiran dasar ini tuh penting untuk nanti ke depannya kita terus melanjutkan diskusi kita, yaitu bahwa sumber kedua ini
Ya. Sumber kedua ini menghasilkan benda-benda yang bukan ciptaan Allah. Ya. Ada yang mau menanggapi dulu satu orang? Seperti apa, saudara? Ciptaan Apa? yang seperti apa? Apa yang bukan dari Allah itu? Ciptaan yang dari sumbernya yang bukan dari Allah itu seperti apa, saudara? Jadi yang ciptaan si iblisnya itu. Ya, contohnya ya. Contohnya, Yesus Ya. berkata kepada murid-muridnya, bukankah aku memilih 12 orang, namun salah satu di antara kalian adalah iblis. Yaitu Yudas. Yohanes 6 ayat 70. Jadi dikatakan, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Iblis kan bukan ciptaan Allah, betul nggak? Coba siapa yang bisa menjelaskan bahwa kalau tidak setuju, gitu, alasannya apa? Iblis bukan ciptaan Allah, betul nggak? Bukannya iblis itu malaikat yang memberontak, saudara? Ya, kalau malaikat sih ciptaan Allah. Iya, iblis itu bukan malaikat yang memberontak itu maksudnya. Betul, iblis itu berasal tadinya adalah malaikat Allah, ciptaan Allah. Tetapi bukan iblis, tapi malaikat. Betul nggak? Oh, awalnya ciptaan Allah, Iya. tapi setelah iblis bukan ciptaan Allah gitu. Jadi Allah kan tidak menciptakan iblis, betul nggak? Karya awalnya bukan iblis ya. Iya betul. Allah Tidak. menciptakan malaikat. Iya betul. Tidak menciptakan iblis. Ya. Ya. Lalu malaikat ini dengan kehendaknya sendiri, nanti kita akan periksa, ya, menjadi iblis. Ya betul, malaikatnya sih ciptaan Allah, tetapi iblis ada bukan karena diciptakan Allah. Nah, tadi saudara Edwin bertanya misalnya apa gitu kan? Iya. Misalkan benda-benda yang keluar dari sumber lain selain Allah, itu bukan ciptaan Allah. Iblis ini menjadi sumber yang lain, dan minggu lalu kita bicara itu, dan benda-benda yang keluar dari sumber yang lain ini otomatis bukan ciptaan Allah. Saudara, saya mau tanya, kalau misalnya saya sih paham maksudnya ya, saudara, tapi kalau Ya. ada yang tanya membandingkannya dengan dari Kolose 1 ayat 16, kita harus jawabnya bagaimana, saudara? Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya. Dari kalimat pertama juga udah jelas bahwa segala sesuatu ini bukan yang di luar Dia, tetapi yang di dalam Dia. Oh, Betul nggak? Oke. Iya, oke.
karena yang di dalam dia ya. Ya, yang jadi menciptakan segala sesuatu. Oke. kecuali kalau tidak ada yang di luar dia, ya artinya semua diciptakan oleh Allah. Oke. Paham, saudara. Ya, Kuncinya ada di kata di dalam dia ya. iya. Oke, terima kasih, saudara. Masalahnya iblis itu ada di luar dia. Ya. Begini, kita kan sudah di pertemuan pertama itu sumber kehidupan, sumber kematian. Iya. Sebetulnya yang jadi poin kalau saya bayangkan, di awal itu ada Allah dan ada iblis. Nah, tinggal ini ya sebetulnya yang kita pastikan ya. Ada Di Allah, ada awal iblis. hanya ada Allah. Iya, betul. Di awal banget ya. Ya. Sampai akhirnya ada dua sumber ini berarti mulai dari titik itu yang bukan dari Allah itu sumber yang kedua kan maksudnya kan? Iya. Sumber yang Masalahnya kedua kan, ini tuh menghasilkan benda-benda keluar. Kan namanya sumber artinya ada sesuatu yang keluar dari sumber gitu kan. Iya. Kalau sumber ini tidak Biasanya Yakobus menghasilkan tadi apa-apa ya bukan sumber. Gimana? Kalau kita bisa Putus-putus ya suaranya ya. Yang lain gimana, putus-putus nggak suaranya? Sudah tapin. Enggak, jelas. Coba. Oh ya, Saya sekarang putus-putus. Ya, sekarang Sudah hilang lagi. Sekarang putus-putus. mungkin sih. Ya, sinyal ya. Udah, normal. ya, dilanjut. Normal, saudaraku. Oh, udah. Maksud saya Udah, gini. sekarang udah bisa. Kalau kita tidak bisa bilang bahwa setelah cerita ada dua sumber kehidupan kematian itu, kalau nanti ada pertanyaan, kan iblis juga Allah yang ciptakan. Itu kadang-kadang mungkin yang beredar begitu ya di secara agama apapun gitulah. Tadi kita kan bilang sudah ada yang sharing soal itu. Tadi udah di-sharing kan bahwa Allah tuh menciptakan malaikat bukan iblis. Iya, betul. Maksud saya kalau kita bisa menguraikan bahwa ada Allah, ada iblis gitulah. Karena poinnya kalau dua sumber itu memang yang satu ya bukan diciptakan sama yang satunya lagi kan, seharusnya begitu kalau logikanya itu. Ada dua sumber ya berbeda gitu maksudnya. Itu kan yang saya sampaikan bahwa benda-benda yang keluar dari sumber kedua selain Allah itu tidak diciptakan Allah, artinya gitu. Iya. Jadi si awam itu saat kita bilang sumber kehidupan, sumber kematian, bisa saja dia berpikir ya itu dua-duanya Allah. Ya akhirnya kita jadi agak bingung ya, mungkin kalau belum masa Allah belum sumber kematian. Ya karena banyak persepsi. Ya sebetulnya Tuhan mengizinkan perasaan-perasaan manusia yang nggak enak gitu lah ya poinnya ya. Makanya kita selalu mengucap syukur apapun yang mengizinkan. Tapi kalau ada yang berpersepsi yaitu Allah sedang menghukum kamu gitu ya, menghukum kamu kan dalam konteksnya mengizinkan kan. Mengizinkan sesuatu yang bukan ciptaan Allah datang kepada kita. Contohnya penyakit, kan Allah tidak menciptakan penyakit. Ya, poinnya mengizinkan. Ya, oke. Kalau mengizinkan kan bukan berarti yang diizinkan itu bersumber dari Allah. Iya, betul. Ya. Contohnya mengizinkan penyakit. Penyakit kan bukan Allah yang ciptakan. Bukan. Kita percaya itu bukan. Malam ini kita akan memeriksa ini
Ya. Pertanyaan ini nih. Bukankah, ini yang paling bawah ya, bukankah Allah adalah satu-satunya sumber? Bukankah iblis hanyalah ciptaan? Ini yang bertanya ya. Yang bertanya kan sering begini kan pemikirannya. Ya, betul, begitu. Bukankah Ini iblis hanya ciptaan? Sebetulnya tidak. Iblis bukan ciptaan sebetulnya. Cuman pertanyaannya itu sering muncul begini. Ya, bagaimana satu ciptaan bisa menjadi sumber lain selain Allah? Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi kita bahas ini dulu ya. Baik. Saudara, saya boleh Saudara. tanya dulu nggak? Boleh. Silakan. Ini di Kejadian 2 ayat 9. Kalau ada yang bertanya begini, saya jawabnya bagaimana? Menurut Kejadian 2 ayat 9 tuh Tuhan yang menumbuhkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat juga, kata mereka. Saya harus jawabnya gimana, saudara ya? Kejadian 2 ayat 9 sangat jelas mengatakan bahwa Allah tidak menumbuhkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sangat jelas Kejadian 2 ayat 9. Baca aja. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang apa? Yang baik untuk dimakan buahnya. Pertanyaannya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu, buahnya itu baik enggak untuk dimakan? Jelas-jelas tidak baik untuk dimakan. Allah berkata tidak boleh memakannya. Kalau kamu memakannya, kamu mati. Kejadian 2 ayat 17. Jadi siapa bilang Allah yang menumbuhkan pohon yang buahnya tidak baik itu? Tidak ada yang bilang seperti itu. Kejadian 2 ayat 9 jelas-jelas berkata bahwa Allah menumbuhkan pohon-pohon ya yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi yang tidak baik buahnya ya jelas bukan Allah yang menumbuhkan dong. Kan jelas. Kejadian 2 ayat 9 seperti itu bunyinya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa iblis itu tidak diciptakan Allah dan tidak dijadikan Allah. Boleh Saudara Agus bantu? Silakan. Amin. Romawi 2. Bukankah Allah adalah satu-satunya sumber? Bukankah iblis hanyalah ciptaan? Bagaimana satu ciptaan bisa menjadi sumber lain selain Allah? A. Pada mulanya segala sesuatu menjadi ada oleh satu sumber, yakni dari Allah Sang Pencipta. Namun pada suatu hari salah satu ciptaan Allah, malaikatnya yang terunggul, menjadi sumber lain, yakni menjadi sumber dosa. 1. Dosa bukan bersumber dari Allah. Ada sumber lain selain Allah yang menghasilkan dosa, yakni iblis. 2. Dosa adalah barang yang berasal dari iblis. Apabila iblis, berkata dusta, ia berkata dari barang miliknya sendiri. B. Amin. Ya, sampai sini. Amin. Coba kalau mau diskusi dulu, ini udah jelas atau masih ada yang mau bertanya? Menanggapi aja, saudara. Ya, silakan. Saya pernah ada dengar dari sebuah denominasi, itu dosa pun yang menciptakan Allah, katanya, saudara. Pernah dengar nggak, saudara? Ya, sering dengar gitu. Iya. Kalau menurut saudara ayat ini gimana, bisa nggak mematahkan itu? Bisa. Yang Yohanes 8:44 ini bisa mematahkan. Ya, kalau LAI barang miliknya sendiri itu kehendaknya sendiri. Ya, sebetulnya satu pemikiran sih. Ya, jadi karena kehendaknya sendiri muncullah satu barang, gitu ya.
Dan barang ini bukan dari Allah, bukan bersumber dari Allah, tetapi dari dirinya sendiri. Ya, jelas ya. Oke. Ya, ini memang menurut terjemahan aslinya. Kita masuk ke yang B ya. Nah, ayat-ayat di bawah ini memperlihatkan bahwa iblis adalah sumber dosa. Ya, satu, nafsu iblis melahirkan dosa. Ya, ayat-ayat di bawah ini kalau kita gabungkan yang A dan B, kita akan bisa melihat bahwa nafsu iblis melahirkan dosa. Artinya dosa itu bersumber dari iblis. A, itu yang tadi kita baca ya. Hanya saya ingin menunjukkan kata nafsu dalam ayat ini. Iblis ya yang menjadi bapamu dan kamu, yaitu manusia, ya, ingin melakukan nafsu. Bahasa Yunaninya epitumia, ya. Nafsu bapamu. Nah, ini bahasa Yunani yang sama juga ada di dalam Yakobus 1 ayat 15 ya. Saudara-saudari boleh cek nanti Alkitab versi Darby-nya ya. Di sini dikatakan apabila nafsu, yaitu kata Yunani yang sama ya, dengan nafsu iblis di atas. Ya, apabila nafsu ya, nafsu di sini berarti nafsu iblis lah konteksnya ya. Itu telah dikandung di sini menurut teks Yunaninya tuh dikandung seperti bayi ya. Ya. Dikandung seperti bayi. Jadi nafsu ini tuh dikandung seperti bayi, maka ia melahirkan dosa. Nah, poin 2, ketika iblis masih menjadi malaikat Allah, nah ini prosesnya ya, dia mengandung nafsu itu. Nih, nafsu yang dia kandung nih ada 5 ayat nih. Ya. Saya menggunakan warna merah. Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Ini tuh nafsu iblis ya, dikandung di dalam dia. Ini perkataan-perkataan malaikat itu ya. Kalau kita melihat prinsip yang ada di dalam Yakobus 1 ayat 15 ya. Apabila nafsu itu telah dikandung, ia melahirkan dosa. Jadi betul nggak bahwa iblis ini sumber dosa? Betul. Iya, benar, saudara. Jelas enggak ayat-ayat ini untuk membuktikan bahwa bukan Allah sumber dosa, melainkan iblis? Ya. Sangat jelas. Sangat jelas ya? Sangat jelas. Ya, dasarnya sangat kuat. Nah, kita sekarang sudah membuktikan sumber dosa adalah iblis. Ya, poin 3, jadi awal mula dosa berasal dari nafsu malaikat itulah sebetulnya ya. Nafsu iblis, nafsu malaikat itu. Nah, nafsu ini dikandung sampai akhirnya dosa dilahirkan. Jadi jelas iblis adalah sumber dosa. Sebelum ini mungkin saudara-saudari belum pernah melihat bukti-bukti ayat yang sejelas ini. Hanya dengar secara lisan bahwa dosa bukan bersumber dari Allah, gitu ya.
Bahkan ya banyak juga yang mengatakan dosa itu sumbernya dari Allah juga, Allah yang menciptakan. Ya lalu kita bingung dan nggak bisa mengcounternya ya. Ya. Jadi semoga ini jelas. Nah, sekarang kita lihat manusia ya. Poin C, manusia memang mengandung nafsu yang sama, yang juga melahirkan dosa. Namun Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa keinginan atau nafsu yang dikandung di dalam manusia itu bukan berasal dari manusia itu. Ya, melainkan bersumber dari iblis itu sendiri. Ya, kalau ini kita ulang-ulang terus kita baca nih ayatnya ya. Menurut Yohanes 8 ayat 24 poin 1 ini, keinginan nafsu yang ada pada manusia adalah nafsu iblis. Itu bukan nafsu kita ya. Kita tuh hanya tersengat oleh bisa ular itu. Racun itu masuk ke dalam kita, tetapi kita sendiri tidak menghasilkan racun itu ya. Tetapi iblis itu ular itulah yang menghasilkan bisa itu ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan nafsu bapakmu. Jadi nafsu yang ada di dalam kita itu adalah nafsu iblis ya. Bukan nafsu kita ya. Ya dari sini ya, saya ingin membuat saudara-saudari terkesan dulu. Inilah juga yang membuat kita mengerti kenapa kita diselamatkan. Ya. Kita diselamatkan karena kita ini korban. Ya. Kita ini bukan jahat. Kita ini tertipu. Manusia tuh bukan jahat. Manusia tuh tertipu. Memang manusia melanggar, tetapi pelanggaran manusia itu karena tertipu, gitu, bukan karena jahat, gitu. Tetapi kalau iblis itu jahat, gitu. Tidak ada yang mempengaruhi dia, tidak ada yang mengajak dia, tidak ada yang menipu dia. Nafsu itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Dosa dilahirkan dari ya dirinya sendiri. Kalau nafsu ini adalah ciptaan Allah, maka seharusnya semua malaikat juga melahirkan dosa dong. Tetapi kan faktanya tidak semua malaikat melahirkan dosa karena memang Allah tidak menciptakan nafsu ini di dalam diri malaikat. Ya. Allah tidak menciptakan unsur nafsu ini di dalam diri malaikat. Ya. Sehingga tidak semua malaikat punya nafsu ini. Ini muncul dari iblis, lalu iblis menyalurkan nafsu ini, menginjeksinya kepada sepertiga malaikat yang ikut dia dan kepada manusia. Ya, ini juga pemikiran-pemikiran dasar yang perlu ya untuk kita terus nanti memfollow up pelajaran-pelajaran ini. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang jatuh, tetapi manusia yang jatuh dia selamatkan. Di samping memang hasrat hati Allah bukan malaikat, jadi Allah tidak akan menyelamatkan malaikat yang jatuh, dia biarkan, tetapi manusia adalah hasrat hati Allah sehingga dia selamatkan.
Saudara, saya ada pertanyaan, boleh? Ya, silakan. Eh, saya masih bingung counternya gimana kalau ada yang tanya, Tuhan kan sudah tahu malaikat ini akan jatuh menjadi si iblis. Kenapa masih Tuhan izinkan? Jawabnya bagaimana ya, saudara? Jawabnya, Tuhan dalam kemahatauannya pasti tahu. Tapi mengapa dia nggak usah ciptain si malaikat yang bakal jatuh ini? Begitu, saudara. Gimana saya jawabnya ya, saudara? jawabnya adalah hasrat hati Allah tuh manusia. Gitu. Hasrat hati Allah tuh manusia. Iblis, malaikat itu dibutuhkan untuk melayani manusia. Oke. Itu satu. Jadi hasrat hati Allah tuh manusia. Ya. Iya. Dan iblis dibutuhkan untuk melayani manusia. Nah, mengenai malaikat-malaikat itu memang diciptakan karena Allah membutuhkan malaikat untuk menjadi pelayan manusia yang adalah hasrat hatinya. Gitu. Kira-kira terjawab nggak? Terjawab, saudara. Kata kuncinya manusia hasrat hati Allah. Sedikit saya mau ini. Jadi bisa dibuat poin. Kenapa hasrat hati Allah tuh manusia, bukan iblis? Sudah terjawab ya di sini ya. Karena manusia korban. Hasrat hati Allah manusia itu bukan karena manusia jadi korban, bukan. Ya, jadi gimana? Ketika Allah masih sendirian, belum ada iblis, belum ada alam semesta, belum ada malaikat, ya, belum ada bumi. Ya, ketika Allah masih sendirian, ya, memang Allah tuh hasrat hatinya itu ingin manusia. Itu alasannya. Kita bisa memeriksa ini di kitab Efesus, ya. Efesus. Ya. Cuman kalau mengenai manusia keku itu tadi dikatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia karena memang manusia itu satu hasrat hatinya dan manusia ketipu gitu. Jadi Allah selamatkan, tetapi iblis tidak diselamatkan gitu. Karena hasrat hati Allah. Iblis tidak diselamatkan karena punya nafsu tadi, itu yang poin nafsu tadi yang ada. Ya, yang poin pertamanya sih iblis malaikat bukan hasrat hati Allah, itu aja dulu poin pentingnya sih. Ya, kalau masih belum puas juga, ya ditambah lagi dengan tadi dia menjadi sumber dosa dari kehendak bebasnya sendiri, tidak seperti manusia. Ya, gitu. Kalau masih belum puas ya. Ayatnya udah ada sih tadi yang 5 ayat itu. Iya. Ya, oke. Jadi Allah tuh adil aja udah. Kalau bagi saya tuh saya sama sekali nggak ada komplain lah gitu, terhadap Allah. Gitu. Gara-gara iblis masuk neraka kekal nanti. Ini sudah dibuktikan bahwa iblis bukan bersumber dari Allah, dosa bukan bersumber dari Allah. Nah, setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini adalah yang tadi. Ya. Ini yang akan mendasari nanti
pertemuan-pertemuan kita berikutnya kalau memang Tuhan izinkan gitu ya kita bicara, yaitu segala sesuatu yang berasal dari satu sumber selain Allah itu bukan ciptaan Allah. Ya. Melainkan perbanyakan dari sumber tersebut. Nah, kalau bicara dosa ya gampang lah. Memang itu bukan diciptakan Allah. Apalagi penyakit. Apalagi bencana alam. Ya pokoknya kejahatan gitu ya. Tapi kalau udah bicara, nah ini yang menarik itu adalah kalau udah bicara bagaimana kalau yang bersumber dari iblis itu adalah manusia. Nah yang menarik untuk dibahas itu adalah manusia yang bersumber dari iblis. Ya, ada manusia-manusia yang disebut sebagai iblis. Ya. Kalau Petrus sih tidak disebut seperti Yudas. Dari 12 orang itu hanya satu yang disebut iblis. Gitu. Walaupun ke-11 yang lain adalah iblis-iblis juga, karena Petrus pun disebut iblis. Tetapi yang menariknya di sini dari 12 itu hanya Yudas yang disebut iblis. Lalu Allah juga, Tuhan Yesus juga jelas-jelas mengatakan ular-ular. Hai kamu ular-ular. Lalu Yohanes 8 ayat 44 mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada manusia, bahwa bapaknya tuh iblis. Ini bukan bapak angkat ya, bapak yang melahirkan dia. Nah ini yang saya sebetulnya pengen kita kupas sampai dalam gitu ya. Nanti ini ada hubungannya juga dengan predestinasi. Predestinasi itu adalah ditentukan untuk selamat. Ada kebalikannya, yaitu ditentukan untuk binasa. Nah ini kan, ya memang jujur saja bahwa di pemulihan Tuhan, tidak populer memang bicara seperti ini. Saya sendiri juga perlu sangat berhati-hati karena memang syarat dengan pengetahuan gitu ini tuh ya. Ya, saya mohon belas kasihan Tuhan, semoga apapun nanti pembicaraan kita di minggu-minggu berikutnya, Tuhan jaga kita agar tetap ada kandungan hayat ya di dalam setiap pembicaraan kita. Amin. Masih ada saudara-saudari. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan.